Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Malam ini menjadi sebuah penantian bagi sebagian masyarakat yang mengikuti atau tidak mau ketinggalan dengan update berita politik. Mengapa? Karena malam ini pukul 19.00 dari TVRI dan RRI, sahabat sekalian bisa menyaksikan debat calon presiden yang dilangsungkan di kantor KPU RI di Jakarta. Tentu saja ini menarik karena di sana kita bisa melihat apa yang menjadi visi misi dan program utama dari masing-masing capres, bagaimana mereka menyampaikan dengan artikulatif. Pada saat yang sama kita juga bisa melihat bagaimana cara mereka saling sanggah. Nah, ini yang paling penting, kemampuan berinteraksi secara katakanlah kontra pendapat, ya, saling sanggah itu menjadi sebuah daya tarik terpenting dari debat malam ini. Apakah dari masing-masing capres akan bisa tenang menyampaikannya dengan kedalaman hati, dengan ketajaman pikiran, dan juga dengan bahasa-bahasa yang santun, walaupun tidak tertinggal dengan nalar kritisnya. Itu nanti akan bisa dilihat secara bersama-sama. Apakah nanti yang terbaik adalah Anies Baswedan, apakah Ganjar Pranowo, ataukah Prabowo, ya. Kalau masing-masing pendukung pasti akan mengatakan capresnya adalah yang terbaik dalam debat nanti malam. Tetapi secara objektif kita tentu bisa menakar mana calon presiden yang siap dengan narasinya dan tentu saja berdasarkan jejak rekamnya paling mampu untuk mewujudkan kalau mereka terpilih sebagai presiden pada pemilu 2024. Nah, sahabat sekalian, ada 18 pertanyaan yang sudah disusun oleh panelis, ya. Dan ini kaitan tentang bagaimana pemerintahan, kemudian soal HAM, kemudian kerukunan warga, penguatan demokrasi, itu akan menjadi tema yang diperdebatkan malam nanti. Dan segmen pertama dikatakan oleh Ketua KPU itu akan berbicara tentang program, visi misi dan seterusnya. Kemudian kaitan dengan segmen kedua dan seterusnya itu juga diantaranya akan ada interaksi atau saling sanggah antar calon presiden. Nah, sahabat sekalian, apa yang menarik dari tema ataupun debat yang diselenggarakan malam nanti tidak lain adalah sejauh mana calon presiden itu menguasai persoalan. Ini penting, karena seorang pemimpin ketika dia tidak mengerti apa yang akan menjadi PR, akan menjadi fokus programnya, itu berarti dia akan menemui kegagalan. Orang mengatakan siapa yang gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Dan memahami tema-tema debat nanti itu secara konklusif dan memberikan tawaran yang solutif dengan terobosan-terobosan yang akan dihadirkan oleh masing-masing capres lewat pikirannya nanti menjadi hal yang sangat penting untuk kita nantikan. Dan disitulah nanti kita garis bawahi. Yang kedua, masing-masing capres akan menunjukkan apakah secara mental mereka siap. Karena kalau di dalam debat malam ini mereka tidak sampai pada perform terbaik, maka bagaimana dalam konteks realitas nyata ketika mereka jadi pemimpin yang tidak bisa melihat, ya katakanlah beda pendapat secara bijaksana atau bahkan cenderung ingin menjadi pemimpin yang otoritarian, ini akan menjadi sesuatu yang merugikan bangsa Indonesia ke depan. Jadi dalam konteks ini kita harus tahu nih, mana capres yang paling siap, yang paling bisa menguasai persoalan dengan baik. Dan yang ketiga, ini adalah yang paling penting, apakah capres-capres itu menyampaikan gagasannya relevan dengan apa yang dibutuhkan rakyat. Kita, ya saya, Anda sebagai rakyat tentu punya keinginan, punya ekspektasi terhadap Presiden 2024. Seperti apa ekspektasi dalam pikiran Anda, dalam bayangan Anda, itu kemudian bandingkan dan sandingkan serta timbang dengan pernyataan masing-masing capres. Relevankah? Kalau relevan berarti ya Anda sudah menemukan, ya paling tidak ada sebuah pilihan yang di booking, ya, untuk kemudian menghadiri Pilpres nanti. Dengan adanya debat capres nanti, kita akan semakin terupdate bagaimana memahami situasi politik. Karena sebenarnya debat capres itu juga berfungsi sebagai edukasi politik bagi siapapun juga. Oleh karena itu,
Yang punya kesempatan, nontonlah malam ini. Kalaupun tidak, masih ada siaran-siaran lain, dan tentu juga akan disusul oleh ulasan-ulasan dan macam-macam perspektif yang akan diberikan oleh media, jurnalis, ataupun vlogger, ataupun YouTuber, dan seterusnya, yang masing-masing juga akan memberikan input yang dapat memperkaya wawasan kita tentang politik. Ayo kita berbahagia malam ini, simak debat capres dengan baik, dan berikan pendapat yang bagus, dalam, kritis, dan tentu saja saling menghargai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.